Berbagai langkah dibuat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Titik keberhasilannya adalah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang ASN memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penerapan manajemen aparatur negara yang berbasis sistem merit. Melalui sistem merit, kebijakan, pengelolaan dan penilaian aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka secara adil dan wajar. Pengangkatan, promosi, dan penghargaan diberikan hanya kepada ASN yang berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja tinggi tanpa membedakan aspirasi politik, asal-usul, kesukuan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) akan berimplikasi positif pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional di bidang sumber daya manusia. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara adalah langkah kunci untuk mencapai cita-cita membuat birokrasi kita semakin efektif dan berkelas dunia. Dalam konteks pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara, reformasi birokrasi dilakukan seleksi dan promosi ASN secara terbuka, adil, dan kompetitif. Setiap pegawai diberi hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang berkinerja tinggi diberi penghargaan dan promosi, yang tidak berkinerja didemosi dan diberi sanksi. Integritas dan kode etik perilaku mereka diawasi dan dijunjung tinggi. Selanjutnya, proses perekrutan aparatur sipil negara dilakukan dengan terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media seperti website, jejaring sosial, media elektronik, dan surat kabar. Proses seleksi jelas, transparan, dan dilakukan secara online, sehingga tidak terjadi KKN dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil seleksi diumumkan secara luas sehingga informasinya dapat diakses oleh publik dengan mudah. Seleksi terbuka dilakukan untuk pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah yang lowong, sehingga muncul pejabat-pejabat tinggi yang berkualitas, berintegritas tinggi, dan dapat memastikan pencapaian kinerja di instansi yang dipimpinnya. Dalam pengembangan individu, setiap pegawai ASN diberi peluang untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pemberian pelatihan, kursus atau penataran kepada setiap pegawai ASN. Kompetensi setiap pegawai ASN dievaluasi dan digunakan sebagai dasar pengembangan karir dan pengangkatannya dalam jabatan-jabatan yang tersedia. Saudara, pasca larangan mudik berakhir, waspadalah dengan potensi klaster COVID-19 yang dibawa dari kampung halaman. Dalam tes acak antigen penumpang bus di Grobogan, Jawa Tengah, 1 penumpang dinyatakan positif COVID-19. Seluruh penumpang bus pun menjalani tes. Awalnya, bus antar kota antar provinsi ini dihentikan petugas untuk diperiksa kelengkapan dokumen bebas COVID-19 penumpangnya. Ternyata banyak yang tidak bisa menunjukkan hasil tes yang berlaku 1 kali 24 jam. Penumpang bus pun menjalani tes antigen di tempat. Hasilnya ditemukan 1 penumpang positif COVID-19 yang langsung diangkut dengan ambulans untuk diisolasi. Sementara itu, saudara, penumpang yang hasil tesnya dinyatakan negatif diizinkan melanjutkan perjalanan.